Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Darinanti dari Prodi Sistem Informasi kelas pagi. Ingin menjelaskan UTS PAI penjelasan materi. Di materi pertama ada Marifatul Insan, yaitu 1. Mengenal diri manusia. Asal penciptaan manusia ada unsur dari bumi, langit, unsur bumi merupakan tanah, unsur langit merupakan ruh. Fungsi manusia yang pertama unsur hati, unsur akal, dan unsur jasad. Hati, akal, dan jasad adalah anugerah Allah yang harus digunakan untuk menjalankan amanah dari langit, bumi, dan gunung. Yang kedua, hakikat manusia. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah, yang artinya barang siapa mengenal dirinya, niscaya mengenal Robnya. Hakikat manusia, makhluk, mukarram atau dimuliakan, mukallaf atau dibebani, mukhayyar atau memilih, majzi atau balasan. Langkah mendapatkan balasan surga dengan jalan takwa adalah muahadah, muraqabah, muhasabah, muaqabah, dan mujahadah. 3. Potensi manusia. Inti potensi manusia yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. 1. Tanggung jawab. Yang kedua, prinsip dalam kehidupan, yaitu tidak memiliki kekuatan hakiki, bertindak sesuai dengan kehendak yang mewakilkan, tidak melampaui batas atau berbuat hina. Yang keempat, ada jiwa manusia. Jiwa manusia dapat dikategorikan menjadi 3 karakter yang menunjukkan tingkatannya, yaitu 1. Apabila nafsu lebih dominan dibanding ruh, disebut syahwat. Yang kedua, apabila pengaruh kekuatan antara ruh dan nafsu seimbang, maka logika akan baik bicara. Yang ketiga, apabila yang dominan adalah dorongan ruh dibanding nafsunya, maka manusia akan berzikir pada setiap keadaan. Yang kelima, ada sifat manusia, yaitu 1. Tazkiyatun nafs. Manusia yang beruntung adalah manusia yang melakukan tazkiyah. Tazkiyatun nafs berarti kepribadian, ibadur rahman atau hamba penyayang. Sifat-sifatnya antara lain syakur, syabur, rauf, rahim, halim, tawab, awab, syaduk, dan amin. Yang kedua, ada tatsiyatun nafs. Jiwa yang dibiarkan tanpa tazkiyah akan berkarat dan kotor. Sifat-sifatnya ajulan, haluan, gafilan, tagian, katuran, kafuran, aksara, kanudan, zaluman, dan jahulan. Yang keenam, ada hakikat ibadah. Ibadah atau abada menghamba, abdun atau budak atau hamba, ibadah atau penghambaan, ubudiyah atau perbudakan. 1. Pangkal ibadah. Ibadah kepada Allah harus ikhlas atas banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketulusan hati beribadah atas cinta dan puncak ketundukan. Yang kedua, keseimbangan dalam ibadah. Kepribadahan yang tidak menghinakan karena Tuhan yang disembahnya tidak pernah memperbudaknya. Tuhan yang mencintainya dan mengangkat derajatnya. Yang ketujuh, ada cakupan ibadah. 1. Mencakup persoalan agama seluruhnya, wajib, sunnah, dan mubah. 2. Mencakup seluruh aspek kehidupan, perbuatan naluriah individu, amal-amal sosial, bekerja mencari nafkah, pemakmuran bumi, dan penegakan agama. Yang ketiga, mencakup diri manusia seluruhnya, yaitu hati, akal, dan anggota badan. Terus ada hasil ibadah, di mana takwa orang yang menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Syarat-syarat kualifikasi takwa yaitu iman, Islam, ihsan, ketundukan, tawakal, cinta, harapan, takut, taubat, doa, dan khusyuk. Yang kedelapan, ada buah ketakwaan, yaitu manusia yang bersedia beribadah, ia akan menjadi orang yang bertakwa. Fasilitas tambahan yang diberikan kepada mereka yang bertakwa adalah rahmat, furqan, keberkahan, solusi, rezeki, kemudahan, penghapusan dosa, ampunan, dan pahala besar. Yang kesembilan, ada misi manusia, yaitu 1. Memakmurkan bumi, 2. Pemeliharaan, yang ketiga perlindungan, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Yang terakhir, ada membangun kejayaan, yaitu manusia lahir ke dunia dengan potensi kebesaran, yaitu Allah telah memuliakannya, Allah telah melebihkannya atas makhluk lain, Allah menundukkan apa yang di langit dan di bumi untuknya, Allah mempercayakan amanah kepadanya. Individu muslim terdiri dari akidah, ibadah, dan ketakwaan. Potensi kaum muslimin yaitu iman, kejujuran, kepercayaan, loyalitas, ketaatan, komitmen, pergerakan, dan kekuatan.
Lalu yang bab kedua ada etika, moral, dan akhlak. Pengertian etika, sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sistem nilai dalam masyarakat tertentu. Moral, perilaku yang sesuai dengan ukuran-ukuran tindakan sosial atau lingkungan tertentu. Yang ketiga ada akhlak, hal ihwal yang melekat dalam jiwa daripadanya timbul perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa dipikirkan oleh manusia. Manifestasi akhlak. Akhlak atau sistem perilaku diwujudkan melalui pendekatan, rangsangan, dan kognitif. Ruang lingkup objek kajian akhlak yaitu 1. Akhlak yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua akhlak yang berhubungan dengan diri sendiri, yang ketiga akhlak yang berhubungan dengan keluarga, yang keempat akhlak yang berhubungan dengan masyarakat, yang kelima akhlak yang berhubungan dengan alam. Perbedaan akhlak dengan moral dan etika. Akhlak yang baik atau akhlakul karimah, sistem nilai yang menjadi asas perilaku. Moral, sistem nilai yang menjadi asas-asas perilaku bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, serta nilai-nilai alamiah. Etika dapat berubah-ubah sesuai dengan persetujuan dan perumusan deskripsi dari nilai-nilai dasar yang dipandang sebagai nilai alamiah. C. Ada implementasi iman dan takwa dalam kehidupan bersama sehari-hari. Orang yang bertakwa adalah orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Orang yang bertakwa adalah orang yang berakhlak mulia. 1. Perilaku manusia yang berhubungan dengan Allah, yaitu bersyukur, bertasbih, beristighfar, dan manusia mempunyai kewajiban berperilaku untuk mentauhidkan Allah, takwa, berdoa, zikrullah, dan tawakal. Yang kedua, ada perilaku manusia yang berhubungan dengan sesamanya, yaitu perilaku yang berhubungan dengan diri sendiri, yaitu sabar, syukur, tawadu, benar, ifah, amanah, dan jujur, berani karena benar, qanaah. Yang kedua ada perilaku yang berhubungan dengan keluarga, yaitu berbuat baik kepada orang tua, adil terhadap saudara, membina dan mendidik keluarga, memelihara keturunan. Yang ketiga ada perilaku yang berhubungan dengan masyarakat, yaitu ukhuwah, ta'awun, adil, pemurah, penyantun, pemaaf, menepati janji, musyawarah, berwasiat dalam kebenaran. Kewajiban majikan terhadap buruhnya mencakup makanan, minuman, pakaian, menyediakan tempat tinggal, dan sebagainya. Kewajiban buruh adalah bekerja sesuai kesepakatan dan bersikap jujur terhadap majikannya. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.